dengan mengepalkan tangan kanan ke atas. Salam Pramuka. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kakak Tiwi dalam Ekstra Pramuka pada Jumat siang ini. Tentu saja harapannya kalian semua masih tetap semangat dan tetap bergairah untuk mengikuti ekstra pada siang hari ini. Oke, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah berkutat dengan yang namanya materi. Yang pertama yaitu materi mengenai kiasan dasar kepramukaan, dan yang kedua kemarin kalian sudah mengenal atribut pramuka itu seperti apa. Nah, pada ekstra yang kali ini Kakak Tiwi akan mengajak adik-adik mempraktikkan salah satu kecakapan dasar pramukaan, yaitu menjahit. Oke, nah kita mau bikin apa sih sebenarnya pada siang hari ini? Kita akan membuat sebuah masker. Kita membuat masker dengan jahit tangan sendiri nih ya. Nah, suatu kebanggaan di tengah pandemi ini kita bisa menghasilkan sebuah karya ya, sebuah karya yang akhirnya kita bisa bikin sendiri. Toh nanti kalau hasilnya bagus kalian bisa bikin lebih banyak dan kalian bisa jual. Nah, gimana sih cara bikinnya? Nah, setelah ini kalian saksikan ya video tutorial cara membuat masker yang paling mudah, paling mudah. Baik adik-adik penggalang Thomas, sebelum kita membuat maskernya, kita persiapkan terlebih dulu alat dan bahannya. Oke, minggu lalu kalian sudah diminta untuk mempersiapkan bahan-bahan tersebut. Nah, ini saya ulangi lagi ya, biar kalian sudah mempersiapkannya dengan baik. Yang pertama, yaitu ada kain. Ini saya menggunakan kain jarit yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada benang dan jarum. Benang dan jarum. Ini ya, benangnya, ini jarumnya. Kemudian ada karet kolor atau karet elastik. Kita pakai yang kecil ya, yang diameter kecil, karena kita akan membuat masker. Harapannya dengan karet diameter kecil itu tidak terlalu sakit untuk dipakai. Kemudian ada ballpoint atau pensil atau kapur dan sejenisnya, penggaris, gunting, kemudian ada jarum pentul, ini opsional, ini bisa digunakan untuk membantu, dan ada setrika, ini opsional juga, Anda bisa menggunakannya atau tidak. Oke, itu bahan-bahannya bisa dipersiapkan ya adik-adik semua. Kita beralih pada cara membuatnya. Baik adik-adik penggalang Thomas, kita akan lanjutkan pada cara membuatnya seperti apa, cara pembuatan masker ini seperti apa. Kita memerlukan dua buah kain seperti ini ya, dua buah kain ini, tadi saya menggunakan kain jarit, dua buah kain seperti ini yang masing-masing ukurannya, panjangnya yaitu 20 cm dan lebarnya 18 cm. Nah, kita perlu dua sisi seperti ini. Kemudian setelah kalian mempunyai dua sisi kain yang seperti ini, kita akan lanjut pada proses menjahitnya. Oke, kita akan satukan dua buah kain ini menjadi satu bagian. Oke, kita temukan bagian baik atau bagian luar kain ini bertemu dengan bagian luar kain. Bagian baik bertemu dengan bagian baik. Seperti ini ya. Ya, sudah bertemu. Jadi kita akan menemukan bagian dalam kain atau bagian buruknya. Warnanya tentu saja berbeda. Bagian dalamnya warnanya lebih buram, sedangkan bagian baiknya itu lebih terang, lebih jelas warnanya. Seperti ini ya. Jadi kita akan lanjut pada proses menjahit. Nah, alat bantunya yang bisa digunakan apabila kain Anda itu licin, kain adik-adik semua licin, kita bisa menggunakan jarum pentul. Makanya kemarin saya bilang opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Nah, saya praktekkan yang pakai saja ya. Oke, saya akan pasangkan jarum pentulnya pada sisi-sisi kain yang ada. Usahakan kalau menyematkan jarumnya itu searah. Jadi tujuannya untuk apa? Biar kalian tidak melukai, ujung jarumnya tidak melukai diri kalian. Ya, ini sudah tersemat semua, jadi ada titik-titik merah dan hijau, ini merupakan jarum pentulnya. Ini tujuannya hanya untuk membantu, untuk mempermudah biar kainnya nggak geser-geser, gitu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan jarum dan benang. Cari dulu ujung benangnya mana.
ya, ujung benangnya. Dan ada lubang di jarumnya. Kita sematkan ya teman-teman, kita masukkan. Ya, masuk. Kalau kalian kesulitan, kalau adik-adik semua kesulitan, mungkin di rumah ada yang namanya mata nenek, sering disebut seperti itu, alat bantu untuk memasukkan memasukkan benang ke dalam jarum, itu bisa digunakan ya. Kita ambil beberapa bagian ya, nggak usah terlalu panjang nanti karena akan menyulitkan kita juga ketika melakukan penjahitan. Ambil secukupnya, saya ambil segini aja ya. Nanti kalau kurang kita bisa lanjutkan lagi, kita bisa ulangi lagi prosesnya. Kemudian saya akan kunci benang yang akan saya gunakan untuk menjahit kain ini. Saya akan kunci. Caranya bagaimana? Kita cari dulu ujung benangnya ada dua ya, benangnya ada dua bagian seperti ini. Ini kita satukan menjadi satu, rapikan, ujungnya ketemu ujung, rapi. Kemudian kita cari ujung benang yang sudah tersemat dalam jarum ini, kita cari ujung benangnya. Kemudian kita cari ujung jarumnya, mana ya jarumnya? Kita cari ujung jarumnya. Kemudian kita tekan sedikit ya, kita pegang sedikit, kemudian kita gulung, tidak usah terlalu banyak. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita turunkan. Kak, nanti gimana kalau misalnya nggak bisa? Coba diulangin lagi ya. Itu cara mudah untuk memberi kuncian pada benang yang akan kita gunakan untuk menjahit. Itu ya teman-teman, ini sudah terkunci, sudah ada bulatan kecil ini, tandanya sudah terkunci. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan pada proses menjahitnya. Nah, kali ini saya menggunakan tusuk jelujur. Tusuk ini cukup mudah untuk kita gunakan, jadi Anda tidak terlalu ribet ya untuk mengaplikasikannya. Kita ambil, kalau misalnya kalian mau rapi, Anda bisa memberikan garis di sini masing-masing tiap sisi 1 cm 1 cm. Tapi ini saya kira-kira aja ya. Kita langsung lakukan prosesnya. Oke, kita pakai tusuk jelujur aja. Kita ambil bagian kira-kira 1 cm. Tusuknya jangan terlalu jangan terlalu lebar. Kita ambil setengah senti saja. Begini ya teman-teman. Atau mungkin adik-adik semua ada yang tahu tusuk-tusuk yang lain yang kiranya memang itu baik untuk digunakan dalam pembuatan masker kali ini, boleh diaplikasikan ya. Jadi kuncinya adalah dalam melakukan tusuk jelujur kali ini jangan sampai terlalu tertarik benangnya ya. Kalau terlalu tertarik hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan renggangkan. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Ada, tidak. Ini namanya tusuk jelujur. Itu kita akan lakukan prosesnya sampai semuanya terjahit, gitu ya. Nah, saya sudah sampai pada ujung ini ya, pojok sini. Nah, harapannya di sini ya, kalau bisa Anda kunci, biar nanti ketika dibalik itu hasilnya akan bagus. Ini kita kunci, kalian bisa melakukan dengan cara seperti ini. Kita ambil sedikit saja kainnya, kemudian jahitkan. Kemudian Anda bisa gulung-gulung seperti tadi lagi, begini. Ya, ini bisa terkunci, ya, ada titiknya. Kemudian dilanjutkan dengan tusuk jelujur lagi. Teman-teman, yang perlu kita perhatikan juga, jangan semuanya dijahit ya. Ada bagian yang kita harus lubangi, Buat apa? Buat kita bisa membalik hasil jahitan kita. Jadi masker kita nanti tampaknya tampak luar yang ini. Nah, ini ada bagian yang dilubangi. Kemudian kuncinya juga adalah salah satunya ketika kalian pastikan ya, ketika kalian melakukan proses penjahitan ini ya, ketika memang sudah mau habis benangnya, jangan dilanjutin. Jadi pastikan ada sisa benang lebih dari jarum yang Anda gunakan, lebih dari misalnya nih ya segini. Jarum saya segini. Jangan misalnya sisa benangnya tinggal segini, Anda baru melakukan menghentikan prosesnya, tetapi Anda berikan jeda.
Jadi Anda tidak kesulitan untuk melakukan proses pematian jahitan. Baik teman-teman, ini sudah terjahit semua dan ada satu bagian yang sengaja kita tidak jahit, ini untuk membalik kain ini. Itu ya, terjahit semua. Kita akan lakukan proses pembalikannya ya. Kita lakukan pelan-pelan saja ya, tidak usah tergesa-gesa. Teman-teman, adik-adik semua, nanti kalau memberi jeda, jeda yang tidak dijahit, jangan terlalu kecil ya, takutnya nanti kalian susah untuk melakukan proses pembalikannya. Jadi berikanlah sekitar 3 cm sampai 4 cm ya bagian yang tidak dijahit. Terbalik, nah kita bisa rapikan ini dengan setrika. Ya, biar ini lebih rapi lagi, kita bisa lakukan dengan menyetrika ini ya. Kita setrika ya, biar lebih rapi. Oke teman-teman, kita setrika. Sebenarnya juga opsional juga ya. Opsional juga, bisa pakai setrika atau tidak. Ini hanya untuk biar lebih rapi aja. Ya, hasilnya biar lebih rapi aja dan kalian lebih mudah. Nah, di sini juga bisa sekalian membuat menjahit kembali untuk membuat lubang untuk menyematkan tali elastiknya atau tali kolornya, gitu ya. Ya, kita ambil sedikit saja, 1 cm saja, seperti ini. Sisi sebelahnya juga iya. Sudah, sehingga seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan juga jarum pentul tadi untuk membantu kita biar pola yang akan kita jahit kembali ini tidak lari-lari lagi. Sudah. Masih dengan tusuk yang sama, kita pakai tusuk jelujur saja. Kebetulan saya masih punya sisa benang, jadi bisa digunakan. Ini nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Oke. Nah, usahakan bagian kuncian ini kita sembunyikan ya. Adik-adik, kita sembunyikan bagian kunci ini di dalamnya dengan cara seperti ini. Ini kita buka sedikit nih, yang mau kita jahit, kita buka sedikit, kemudian kita sematkan di ujung seperti ini. Ya. Jadi ini tertutup, ini posisinya tidak berada di luar, gitu ya. Dan kita kunci bagian ujungnya. Baik, sudah terkunci, kita jahit dengan tusuk jelujur lagi. Ingat ya teman-teman, karena ini akan tampak dari luar, jadi jahitannya harap lebih rapi lagi. Ya, lanjutkan. Jangan lupa teman-teman, ini ya di ujung ini kan kita sudah mau selesai nih. Jangan sampai nanti kita di ujung kekurangan benang untuk menguncinya. Jadi pastikan ini, hati-hati ya teman-teman, karena nanti kalian akan kesulitan kalau kita kekurangan benang ketika mau ngunci. Nah, ini saya pas banget. Kita kunci ya. Kunci. Dengan cara seperti ini juga bisa ya. Ini saya terlalu pendek ini sebetulnya, jadi saya agak kesulitan. Jadi teman-teman, adik-adik semua lebih prepare lagi, jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu pendek. Oke,
Sudah, kita potong. Ya, di satu sisi, kita lanjutkan pada sisi yang berikutnya. Nah, ini sudah semua terjahit ya teman-teman, sudah semua terjahit. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu memasukkan bagian kolor atau elastik, karet elastiknya ke dalam lubang ini. Ya, ke dalam lubang ini. Oke. Semua, jadi kita akan melakukan proses memasukkan karet elastik ini ke dalam bagian yang ada ini ya, yang sudah kita terakhir jahit ini ya. Baik, kita memerlukan 20 cm panjangnya, 20 cm elastik ini 20 cm. Bagi jadi dua ya. Nah, cara memasukkannya seperti apa? Nah, cara memasukkannya biar gampang, Anda bisa pinjam peniti dulu di tempat mama Anda. Tadi salah satu bahan yang kelupaan ya, yaitu adalah peniti. Anda bisa gunakan peniti. Kalau misalnya kalian kasih lubangnya itu lebih besar, misalnya lebih besar, Anda bisa gunakan paperclip ini, ya. Tapi di sini saya ada peniti, saya akan pakai peniti untuk memasukkannya. Kita coba ya, teman-teman. Adik-adik penggalang pemas semuanya. Baik, sudah saya sematkan begini ya. Lalu kita masukkan ke dalam lubang. Sudah ketemu ya, sudah keluar. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Kita keluarin lagi. Kemudian kita tali seperti biasa, tali biasa ya. Terus seperti ini. Kita lakukan hal yang sama di sisi yang sebelah sini. Baik, ini sudah masuk semua ya karet elastiknya atau karet kolornya. Nah, kita usahakan bagian yang sudah tertali seperti ini itu berada di dalam sini, jadi kelihatan rapi. Kita coba pelan-pelan aja ya. Kalau sisanya memang masih banyak, kita bisa potong. Kita masukkan, sehingga hasilnya seperti ini. Dua-duanya sudah masuk, berarti tandanya sudah jadi teman-teman semuanya. Sudah jadi masker kita. Coba ya kita pakai ya. Sebetulnya ukuran panjang dan lebar kainnya tadi itu bisa opsional ya, adik-adik semua. Misalnya kalian rasa ini, misalnya kalian ini gemuk nih ya, gemuk. Kemudian kalian rasa ukuran panjang 20 dan lebar 18 itu terlalu kecil ketika nanti disematkan di muka adik-adik semua, adik-adik nanti kalian bisa gunakan ukuran yang lain, ya kalian sesuaikan dengan bentuk muka adik-adik semua. Nah, demikian tutorial membuat masker pada Ekstra Pramuka kali ini. Baik adik-adik semua, demikianlah Ekstra Pramuka pada Jumat siang kali ini. Harapannya apa yang sudah Kakak Tiwi sampaikan, apa yang sudah kita lakukan pada Ekstra Pramuka kali ini
bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Sampai jumpa pada Ekstra Pramuka yang berikutnya. Bye.